Hello guys, welcome back again guys. Di video kali ini tuh sebenarnya tuh gue pengen kayaknya sih gue pengen kayak transfer ikan gue tuh, ikan cana gue tuh ke kolam kan guys. Soalnya apa namanya, dari yang lu bisa lihat nih, yang gue pelihara nih ikan cana maru sisa yang satu ekor ini nih, udah gede banget kan ukurannya nih. Nah untuk akuarium segini itu tuh kasihan guys, soalnya kayak apa namanya, kayak terlalu kecil gitu kan akuariumnya juga. Dan posisinya pun kalau gue mau beli akuarium yang agak gedean lagi, gue agak males kan, soalnya juga udah nggak ada tempat lagi gitu di kamar gue. Nah tadi itu gue mikir kayak agak keren juga sih kalau misalnya ikan-ikan cana ditaruh di tempat kayak kolam-kolam gitu kan, harusnya pertumbuhan dia juga harusnya makin cepet ya, soalnya kan tempatnya luas gitu, ngedukung dia buat tetap tumbuh juga. Cuman mungkin memang hasilnya nggak sebagus kayak orang-orang yang kalau pelihara di tank akuarium gitu ya. Soalnya juga kayak di kamar gue ini udah terlalu berantakan sih guys, kalau menurut dari penglihatan gue. Kamar gue ini udah agak terlalu berantakan juga. Kayak ya jujur sih juga gue orangnya emang agak terlalu males untuk membersihkan kamar gue. Dan juga apa namanya, kayak ikan apa arwana gue, kalau ikan arwana ini sih nggak bakal gue pindahin di kolam sih guys, soalnya kan di kolam tuh nggak ada sistem filtrasi juga, jadi kayak airnya tuh memang kayak buat kura-kura doang kan. Nah pertanyaan gue nih, gue takutnya kayak digabungin sama kura-kura sih aman atau enggak gitu. Dan posisinya kan kolam gue juga nggak tinggi-tinggi banget. Nah ada kemungkinan juga nih ikan bisa lompat kan, ikan cana. Ya emang ada resiko-risikonya lah. Mungkin kalau untuk digabung sih nggak masalah ya, kayak salah satu youtuber yang gue tonton kayak si Iqbal Lisda itu juga kan, dia punya kolam tuh kan gede tuh di rumahnya. Nah dia juga suka apa namanya, di komteng yang gedenya itu kan digabung tuh kura-kura, ikan cana, ikan arwana, ikan apa ya, pokoknya ikan-ikan predator gitulah guys. Nah soalnya ikan cana gue juga nih kayak yang lu bisa lihat nih, jujur sih dari gue beli terakhir ya sampai sekarang nih mungkin udah ada 1 tahun lebih. Dan menurut gue kayak perkembangannya segitu-segitu aja gitu ukurannya. Dan apa namanya, kayak nggak bertambah mungkin ya, karena gue mikirnya akuariumnya sih guys, kayak tempat buat dia berkembangnya tuh jadi agak sedikit juga kan ya. Yeah. Terus juga kayak nih apa namanya, leopard gecko gue lagi gue coba buat, pengen coba breeding sih guys, lagi gue gabungin, cuman belum ada yang hasil yang kelihatan. Jadi kayak ntar gue update lagi ke teman-teman juga kalau misalnya udah ada telurnya ya. Sama kayak kura-kura gue nih, ini juga termasuk udah lama guys. Nih gue pelihara udah ada 6 bulan, padahal tiap hari dikasih makan gitu, tapi kayak ukurannya segini-segini aja gitu. Nah ini tuh kemarin sempat sakit guys, mungkin ntar bakal gue jelasin dikit juga sakit apa dan cara nyembuhinnya gimana gitu. Untuk sekarang sih dia udah sehat-sehat sih, udah sehat aja sih harusnya nih. Nah sekarang gue baru melek. Kita lihat kolamnya dulu ya. Harusnya sih bisa sih kalau gue ngeliat kolamnya itu ya, cuman ya begitu. Nih gue tunjukin dulu ya bentar. Nah nih posisi kolamnya sih kayak gini nih. Emang maksudnya ya termasuk luas sih guys, cuman karena dia nggak ada filtrasi gitu, makanya kayak kotor-kotor gitu kan. Sorry ya kalau misalnya agak berisik suaranya. Nah maksud gua kan kalau di sini tuh masih ada tempat bisa buat dia sembunyi-sembunyi kan, di sela-sela batu sini, mau di pojokan sana juga bisa. Terus juga harusnya sih dia bisa ngindarin dari kura-kura di sini ya. Dan ini tuh maksud gue cukup luas sih kolamnya buat naruh 2 ikan cana doang, karena yang gue bakal taruh di sini cuman ikan cananya doang guys. Kalau air kayak gini kan posisinya ya harusnya sih dia tetap bisa loncat, cuman ya kalau dia loncat pasti koit langsung. Karena
kolam gue tuh nggak gue taruh apa namanya di atasnya tuh nggak gue kasih jaring lagi kan, jadinya tuh posisinya kemungkinan dia bakal loncat tuh juga tinggi kan. Cuman ya gimana, karena gue udah nggak ada apa namanya tempat lagi buat naruh akuarium baru kan kalau misalnya gue beli juga, dan sekalian buat nata kamar gue lah biar sedikit rapi gitu. Aduh, ya mungkin ini gue pengen apa mindahin dia dulu nih satu-satu, ntar gue langsung rekam lagi. Oke, gue siapin dulu embernya buat mindahin. Ada. Oke guys, jadi jaringnya tuh buat nyerok ikannya nggak ketemu kan. Gue udah cari-cari tadi, udah gue bongkar-bongkar sampai kagak ketemu, udah males lah gue jadinya. Paling gue ngangkat manual aja lah nih ikannya ya. Nyari barangnya lagi dibutuhkan tidak ketemu, giliran tidak dibutuhkan malah ada barangnya ntar. Ya ampun. Nih karena loncat mulu. Astaga. Bentar ya, langsung gua tutup nih. Udah loncat 3 kali. Nah, jadi tuh ikannya gue taruh sini dulu kan. Soalnya ntar nyampe kolam tuh pengen diaklimasi dulu kan. Soalnya suhu di dalam ruangan tuh sama di luar kan beda. Nah, ini tuh dulu terakhir gue beli masih kecil banget guys. Sekarang tuh udah, emang sih kayak cananya apa? Kayak cana maru tuh mungkin pertumbuhannya paling cepet mungkin ya. Atau ikan-ikan lain sama juga gue kurang tahu sih guys. Cuman ini sih termasuk cepet sih emang tumbuhnya. Nih, jadi gue sekarang mau pindahin yang cana di belakang ini nih. Yang ini nih, cana asiatica gue yang pertama kali pengen gue pindahin. Let's go. Nah, ini gue nggak tahu ya lu kelihatan atau enggak. Pengen gue pindahin dulu nih cana asiaticanya, ada tempatnya juga sih. Nih, pengen gue taruh di sini dulu ya guys ya. Bekas leopard apa namanya? Yang ini bekas leopard gecko gue. Kan sekarang lagi gue gabungin. Jadi harusnya sih nggak masalah sih, soalnya tempatnya udah gue cuci juga. Nah, masalahnya ini sekarang ngambil ikan yang ini nih, karena nggak ada jaringnya, gue ngeri dia loncat aja lagi kayak tadi. Tempatnya nih kekecilan nih. Akhirnya ternyata lebih mudah mengurusnya dibanding cara maru yang masih kecil. Nah, nih, ini juga ukurannya tuh kalau lu bisa lihat nih, aduh, loncat-loncat. Dia tuh kayak segitu-segitu aja gitu guys. Kayak gue liat punya orang-orang ya, berapa tahun udah gedenya minta ampun kan. Lah ini udah setahun lebih masih kayak segini, kayak dikit lah pertumbuhannya. Padahal kayak dikasih makannya juga rutin kan, karena terakhir tuh nggak terlalu gue puasa-puasain banget. Jadi kayak tiap hari gue kasih makan, cuman
porsinya tuh agak gua kurangin kan. Ya, ini sekarang mau gua bawa turun ke bawah dulu. Nanti kalau misalnya udah ini langsung diaklimasi dulu aja kali ya. Ada. Nah, nah, lu bisa lihat nih. Bentar ya, aduh. Ukuran sih lumayan sih guys, bedanya kayak, aduh kelihatan nggak nih? Tuh. Ini cana marunya. Nah ini tuh cana asiatikanya nih. Ini sih emang udah agak gede sih dibanding yang ini ya, jauh lah. Umurnya juga beda jauh. Nah ini tuh posisinya pengen apa namanya? Gua aklimasi dulu, aduh kotor banget. Nah pengen gua aklimasi dulu pokoknya ikannya di kolam yang ini nih, biar dia juga nggak apa namanya kaget juga kali ya sama suhu apa dalam ruangan sama suhu dalam apa luar ruangan. Nah ini harusnya sih nggak apa-apa sih, paling gua diemin sekitar 15 menit mungkin ya, 15 sampai 30 menit. Kalau udah kelar baru gua rilis ikannya. Sekarang balik lagi lah, paling gue pengen ngasih tahu ke teman-teman juga kayak masalah kura-kura sulcata gue yang sakit ya kemarin ya. Tapi sekarang udah sembuh sih. Alhamdulillah sudah sembuh. Yang kemarin hilang satu juga, itu aja gue udah stres banget kan, hilang satu. Terus ditambah pas yang satu ini hilang tuh, yang satunya ini kayak matanya tuh merem mulu guys. Ntar ya, gue ambil dulu nih kura-kuranya. Sekalian gue jelasin ke teman-teman. Panas cuy. Aduh. Ntar ya. Nah, gue udah balik ke kamar gue lagi nih. Sekarang tuh kan tadi lagi nunggu iklannya juga tuh. Lagi nunggu ikan cananya juga diaklimasikan di kolam biar suhunya tuh tetap sama kan, biar ikannya juga nggak kaget. Nah, sekarang tuh gue pengen ngomongin tentang kura-kura sulcata gue nih guys. Soalnya kalau misalnya buat sekilas dipegang kayak begini, bobot badan dia tuh maksudnya nggak enteng-enteng banget gitu. Nah ini kan posisinya kura-kura gue nih, aduh kelihatan nggak nih ya? Nah ya, ini kan matanya melek nih guys. Ini tuh dibandingin kura-kura sulcata gue yang satunya, yang satunya tuh jujur lebih aktif, makan juga lebih rakus dibanding yang satu yang ini kan. Ini tuh udah gue pelihara 5 bulan. Itu tuh maksudnya tiap hari tuh pasti di kandang selalu ada makanan ya. Jadi itu pilihan gitu kalau mereka mau makan atau enggak. Terus yang satunya kan hilang tuh gara-gara gue jemur, karena kelalaian gue juga, bodohnya diriku. Jadi tinggal sisa satu ekor ini kan. Nah kemarin tuh pas sisa satu ekor ini, mata dia nih guys, kan ini melek nih sekarang kalau teman-teman ngeliat nih ya. Nih ya, kan melek. Tadinya itu merem guys, merem bener-bener merem gitu. Jadi dia nggak ada, maksudnya gimana ya? Kayak nggak dibilang tidur juga enggak, tapi kayak nggak bisa melek gitu. Ya gue takut kenapa dong. Akhirnya gue search juga di internet kayak kenapa gitu kalau misalnya baby sulcata tuh merem tuh kenapa. Jadi ada yang bilang matanya tuh sakit, jadi perlu segera diberi obat. Nah kemarin sih gue cek kalau mata sakit, gue pikir kan mungkin emang ada obat khusus buat reptilnya ini. Jadi tuh teman-teman tuh bisa beli juga langsung, cuman emang harganya agak mahal sih ya menurut gua. Nah cuman gue sih banyak lihat juga orang tuh pakai obat mata yang khusus manusia nih guys. Ya lu mau merek apapun, pokoknya obat mata yang khusus manusia tuh bisa dipakai buat kura-kura sulcata ini juga. Nah untuk treatmentnya tuh gue cuman misalnya kayak gini ya. Ini sih udah sembuh sih guys. Ini udah seminggu lah kira-kira pengobatannya. Nih teman-teman tuh kayak tinggal cuman taruh nih pas di matanya, setetes, kalau bisa setetes atau 2 tetes gitulah.
Nah, pokoknya tuh harus pas di matanya ya. Lebih bagus sih kalau dia lagi apa namanya? Lagi melek gitu, guys. Dibanding kalau dia lagi merem sih nggak apa-apa. Kan namanya juga treatment. Nah, cuman lebih bagus tuh kalau dia posisinya melek gitu kan dibanding apa namanya? Dibanding dia tuh merem terus gitu. Kalau bisa lagi melek tuh kalau bisa teman-teman tuh tetep tetesin lagi. Nah, ada juga treatment yang gue tonton kalau habis dikasih obat mata kayak gitu direndam air anget ya katanya ya. Jadi setiap dijemur tuh dikasih direndam air anget buat bantu treatmentnya juga. Cuman kalau gue jujur enggak, treatment gue cuman ngasih obat mata kayak gitu aja. Rutin sehari tuh gue kasih 2 kali ya, pagi sama sore. Dan hasilnya sih ya bagus sih guys, kayak untungnya dia sekarang juga udah mau melek lagi gitu, nggak merem kayak sakit kemarin. Mungkin ntar foto meremnya tuh bakal gue coba upload ya di sini nih gambarnya nih. Kalau gue juga bingung nama penyakitnya apa gitu, pokoknya dia tuh merem nggak mau melek lah intinya. Cuman sekarang sih udah sehat sih guys, alhamdulillahnya. Nah ini mau gue balikin ke kandang lagi aja. Tadi udah dikasih makan juga segala macem ya gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu juga kenapa kura-kura gue agak lama nih pertumbuhannya, bisa komen guys, bantu di bawah. Karena jujur ini 6 bulan loh guys, ini gue beli kayak kecil sih, mungkin nambah dikit tapi dikit banget. Sedangkan kalau gue lihat punya orang-orang tuh ya udah pelihara 6 bulan tuh udah jadi bisa 8 cm mungkin atau 9 cm ya, gue juga kurang tahu. Ya gitu aja sih guys. Ini gue mau balikin dulu dia ke kandang, oke? Mungkin gitu aja sih guys. Kayak sekarang gue lagi mau nunggu kura-kuranya pengen nunggu ikannya dulu diaklimasi. Sekarang sih jam 9.45 nih, 2.49. Tadi mungkin gue taruh sekitar 2.45 kali ya, 2.45, 2.40 mungkin, 2.45 mungkin tadi ya gue taruh. Paling ntar sekitar jam 3 lah baru gue apa namanya, gue rilis ke kolam gitu ya. Jadi nunggu jam 3 guys. Nah guys, balik lagi kan, gue sekarang udah jam berapa nih? Jam 3.23 ya. Ya pokoknya jam 23 gitulah guys. Time to release my fish to the pond. Anjay. Capek coy, habis beres-beresin ini gue tadi apa namanya, akuarium yang udah nggak gue pakai lagi tadi. Nah sekarang time to release my fish. Maaf nih guys ya kalau berisik, soalnya lagi nyalain air. Gue lagi apa, bersihin akuarium yang bekas ikan ini tadi pakai kan akuariumnya. Sabar cuy, dia udah nggak sabar aja pengen loncat mulu. Agak susah nih. Anjay, nggak ada GoPro sih guys, jadi nggak bisa ngeliat. Nah, satu udah rilis, tinggal satu lagi nih. Bentar ya, naikin dulu sini. Nah, cakep ini sebenarnya. Pokoknya dia makin gede, tambah gede di sini ya. Satunya udah ngatur lagi kemana guys. Kelar juga akhirnya. Ntar ya, taruh dulu kameranya ya. Jadi mungkin tadi udah gua rilis kan 2 ekor ikan cananya ke kolam juga.
Tadi sih berisik banget sih di depan sih emang, soalnya gue juga lagi nyalain air kan, lagi ngebersihin akuarium yang di situ tadi sama akuarium yang apa, inilah guys, di sini nih pokoknya nih, di sini nih. Tadi kan saya menemuin juga kan kalau nggak dibersihin, mumpung gue lagi libur juga hari ini, jadi sekalian gue bersihin juga. Lagi gue taruh di kamar mandi semua juga. Ya semoga sih ikan cananya nggak mati konyol ya, jangan sampai loncat dari kolam aja. Terus kalau bisa sih harusnya sih dia bisa ngindarin kura-kura lah ya. Soalnya kan kura-kura juga geraknya kan nggak secepat dia, jadi sih harusnya bisa ngehindar dari mangsa kura-kura juga. Dan ya mungkin kalau berapa bulan lagi atau sebulan lagi mungkin akan gua update aja gitu, mungkin atau sebulan 2 bulan mungkin ya. Gue lihat dulu ntar perkembangannya gimana di kolam. Jadi mungkin gitu aja buat video gua kali ini, hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton video gua hari ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya, oke? Bye-bye.